Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma sallimna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra ma sa'ibid dunya din. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sanirukhi mu'alif ayatul kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi wa asani di hadil akhadis wa Syekh Ali wa Syekh Ali wali walidina wali walidikum wa jami'il muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yantri yang dimuliakan Allah, kita mengkaji atau membahas hadis 109 ya. Mudah-mudahan kita diberi nikmat iman Islam ya. Kita bersyukur atas rahmatnya, diberi sehat, longgar ya, selamat ya. Ini kaitannya dengan wanita yang sholihah akan masuk surga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza shollat nalika sholat sapa almar'atu wang wadon khamsaha ing sholat limone mar'ah. Apabila wanita rajin sholat 5 waktu bi ghairi molorin wala kliwatnya. Tidak kelewat dan tidak molor. Biasanya kalau sudah rewang manten sholat sarip asar campur maghrib. Nah ini kalau sholatnya tertib ya, 5 waktu genep dan tepat pada waktunya. Asomat lan poso sapa mar'a syahroha ing bulane mar'a, itu bulan Ramadan, berpuasa full ya. Full kayaknya yang sudah tua bisa full ya, mudah-mudahan pasti khaid ya, nyaur ya. Artinya apa? Mau melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan puasanya bagus ya. Tidak rasan-rasan ya. Tidak ada tangkar ya. Ya. Tidak maksiat ya. Wa khafidhat dan memelihara ngrekso ya. Sapa mar'ah farja ing kemaluan mar'ah, dia bisa menjaga dirinya, tidak menjual diri ya. Wa ta'at lan ta'at sapa mar'a zaujaha ing suaminya mar'a, dakhalat mongko mlebu sapa mar'a al jannata ing surga. Jadi kalau ada wanita kok bisa seperti ini, salat 5 waktu genep tepat waktu, puasa juga dijalani dengan baik, menjaga dirinya, taat pada suaminya, insyaallah masuk surga. Syaratnya beriman. Karena harus beriman ya. Miftahul jannah la ilaha illallah ya, Muhammadur Rasulullah. Rawahu dari hadis Al-Bazzalu an Anasin, saking sahabat Anas ya. Yang agak susah itu taat suami. Banyak wanita itu yang kurang taat pada suaminya. Taat dalam arti ya taat ya gak ngreneng. Mungkin ada yang taat tapi cik ngreneng. Mungkin belanjanya kurang banyak, itu juga ngremeng. Ini berarti tidak taat 100% ya. Taatnya masih ada rasa jengkel ya. Ya taat sih taat, tapi menggerutunya ini harus diperangi, harus dihilangkan ya. Jadi taat di sini adalah
taat yang benar-benar, tidak ada menggerutu, ikhlas ya. Ikhlas ya. Urusan suami tidak baik itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita baik sama suami, taat. Itu insyaallah masuk surga ya. Ayat 110, idza dhuyi'at nalika disia-siakan, ketika disia-siakan, diterlantarkan ya. Opal amanatu titipan pantazir mongko ngentenono sira tunggu as-saata ing saat kehancurannya. Kalau amanat disia-siakan, tunggu kehancurannya, tunggu kiamatnya. Nama lain kiamat saat. Ya, lah kiamat otomatis hancur semuanya. Itu namanya kiamat. Qala ngucap sapa syair yang bertanya kepada Nabi, kaifa hal kaya apa idzaatuha utawi menyanyiakan amat, bagaimana yang dimaksud dengan menelantarkan atau menyanyiakan amat, bagaimana Rasul? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah, yang dimaksud menyia-nyiakan amanat titipan yaitu idza usnida, dalam hadis lain itu idza wusida, ketika diserahkan. Kalau ini ketika disandarkan. Opal amru perkara ila ghairi ahlihi maring wong kang bukan ahline amrun, kepada selain ahlinya amrun. Pantadir mongko ngentenono sir angsa ata ing saat kehancurannya, ing ajure. Rawi yang disebut Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi semuanya titipan, jabatan titipan, harta titipan ya, rektor titipan ya, kepala sekolah titipan ya, kepala rumah tangga titipan berupa anak istri, harta ya. Kita punya dompet titipan Allah, punya tangan titipan Allah ya. Semua itu amanat dari Allah. Termasuk sholat itu amanat yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau itu diserahkan orang yang bukan ahlinya pasti hancur. Ya. Kepala sekolah kok diserahkan orang yang bukan ahlinya, sekolahnya kukut. Ya. Rektor kok diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, kukut perguruan tinggi. Ya. Kenapa? Ya nggak mampu. Ya. Nggak mampu melaksanakan dengan baik, nggak mampu memanage dengan baik, ya hancur ya. Nah kalau di rumah serahkan pada yang ahli. Kalau ahli istri serahkan istri, ahli suami serahkan suami, bagian permasalahan istri salah ahlinya. bahkan pelistrikan serahkan istri, konslet KB. Nah itu masalah kecilnya, serahkan pada ahli. Kalau ahli istri, suami nggak usah ikut-ikut, udah kasih anggaran ini untuk sego pecel dan lain-lain ya, apa segolode, apa capcay, kasih anggaran, udah jangan tanya, tinggal makan, itu enak wis, udah ahlinya. Tapi nggak usah kakek persyaratan ya, garamnya sekian gram ini ya, itu tambah ribet nanti, ribet. Serahkan pada ahlinya. Jadi ringkesnya kita ini harus menempatkan orang yang pas ya. Kalau dalam ilmu manajemen ada staffing ya. Jadi ada planning, ada controlling, ada budgeting, ada staffing ya. Jadi unsur manajemen itu. Jadi ada planning, perencanaan, anggaran, membuat anggaran dan lain-lain ya. Kalau sih buat anggaran coret-coret di kertas kecil ya, telur sekian kilo. Itu ada di planning, nanti goreng jam sekian ya. Harus di planning, punya anak harus di planning ya. Kak kok syukur gak anak, morat marit nanti anaknya kak kok urus ya, kakek anak harus di planning ya. Planning ya. Kalau dikatakan idza aradta syai'an fatadabbar akibatahu, kalau kamu menghendaki sesuatu pikir dulu akibatnya. Ini namanya merencanakan. Kalau dalam pembuatan anggarannya harus dipertimbangkan faktor X,
atau anggaran tak terduga itu harus ada. Ya, faktor X harus diperhitungkan. Nah, itu namanya planning ya. Harus diorganisasikan supaya berjalan dengan baik, di komando, digerakkan bersama. Gelis ya. Nah, nanti ada budgeting, anggarannya berapa, ada staffing, penentuan staff ya, SDM-nya ini siapa yang pas diserahi. Anak pertama kamu bagian ngepel, anak kedua bagian masak karena perempuan, yang kecil apa bagian ngelap jendela, gampang. Semua diberi job yang pas. Ini insya Allah terlaksana dengan baik. Nah kalau ngawur ya nggak karu-karuan ya. Anak nggak ngerti suruh jangan asem ya isinya asem tok kejut kabeh ya, karena nggak ngerti cara nih, jangan asem, dikira jangan asem ya isinya asem tok. Nah, jadi semua yang kecil pun itu diserahkan. Para ulama juga ada spesifikasinya sendiri. Jadi ada pondok dulu itu di sono, pondok sorof ya, pondok nahwu ngelirap ya, Basim pondok hadis, ada pondok fikih itu dalam rangka keahlian ya. Yang ngajar hadis ya ahli hadis Basim, yang ngajar fikih ya ahli fikih ya. Nah kalau ahli fikih disuruh ngajar yang bukan faknya, nanti tidak karuan ya. Fakultas syariah kok disuruh ngajar ilmu dakwah misalnya ya sing keras-keras toh ayatnya wala taqrabu zina sing keras-keras toh gak lentur kau kenceng toh kan fakultas hukum. Jadi ada keahlian sendiri itu ya. Itu namanya idza wusidal amru ila ghairi alifan dalisa. Nah sekarang ini ada guru serba bisa, dianggap serba bisa, namanya guru sekolah dasar itu, guru kelas. Diajar oleh satu guru semua pelajaran. Inilah saya ini bisa-bisa ya. Ya tidak mesti, tapi bisa-bisa kemungkinan termasuk bagian dari idza wusidal amru ila ghairi alihi fantalisa. Kalau enggak mampu kok dipaksakan. Ya, bukan ahli matematika suruh belajar matematika. Ya bingung toh ya. Ya. Jadi ada guru yang enggak ngerti disuruh ngajar tauhid ya. Pas babnya itu daur tasalsul. Daur itu berputar, melingkar, ya, berputar terus ya. Tasalsul berantai. Ya karena nggak paham, maka ya mumet tok itu apa daur tasalsul. Mumet koyok pelajaran ya. Karena nggak ngerti. Ya. Maka serahkan yang ngerti ahlinya. Insya Allah enak didengarkan ya. Ahli hadis ngajar hadis ya enak. Nek rujak nu lekoh ya lengkap bahan lek sedep. Itulah bagian dari ilmu Allah yang diberikan kepada hambanya supaya orang nggak sombong. Kamu faknya ini, kamu fak ini. Praktisi yo ada bagiannya sendiri, bagian nyuwuk praktisi. Ya. Ahli fikih kok nyuwuk belum tentu bisa. Ada bagiannya sendiri. Biar orang nggak sombong. Oh ini ahli ini. Oh ini ahli. Tidak semua serba bisa nanti. Ya ada orang serba bisa itu ada, tapi terbatas. Tidak semua ilmu dikuasai. Pasti ada yang tidak dimampui. Itu tujuannya mungkin Allah membuat biar manusia tidak sombong. Ya. Ada fak masing-masing. Hadis 111. Idza daraba nalika memukul sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyajtanib mongko hendaknya menjauhi mongko becik ngetohi sapa akad alwajah ing wajah lawan ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Ya. Kalau terpaksa menghukum dengan cara memukul, contohnya isti yang nusyus ngambek ya.
Ya, dinasehati kok malah mencicil ya. Nah, ini salah satunya lah fa'idhuhunna wahjuruna fil madhaji wadribuhunna. Nasihati, tetap enggak bergeming. Wahjuruna fil madhaji, bisa ranjang, enggak bergeming. Wadribuhun, beri sanksi pemukulannya. Ya. Apa tidak termasuk KDRT? Ya mukul ala Allah dengan gebokan uang 100.000. Pasti senyum-senyum nih cewek materialistik ya. Ya caranya harus bisa. Ini maksudnya bukan letterlek memukul. Kalau bisa itu bagaimana dia jerah. Ada jerah, ada unsur jerah di situ. Kalau terpaksa memukul, jangan saya mukul wajah. Istri jangan dipukul wajahnya. Karena wajah itu tempat martabat. Orang luka kakinya borokan, ya ngerentep, belum tentu malu. Tapi kalau sudah irungnya cuil sak senti, isinya luar biasa. Jangankan sak senti ya, bibirnya retak titik jenenge sumbing. Ya, gak hilang retak, malunya luar biasa sumbing. Nah itulah wajah. Jadi jangan mukul wajah. Ini ajaran yang bagus sekali nih, jangan mukul wajah. Walaupun binatang ya, dalam keterangan-keterangan walaupun binatang jangan. Selain wajah, ya binatang juga punya harga diri lah. Dikira nggak punya harga diri. 112. Idza tala'at, nalikane muncul apa as-suraya bintang surya, amina mengko aman sapa zarra'u para petani minal ahadi saking penyakit. Rawanya yang hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani. Kalau muncul bintang surya, maka para petani selamat dari penyakit. Apa bintang apa ini? Kalau virus katanya hari Mei itu muncul bintang. Dan di situ menunjukkan nanti musim panas dan virusnya hilang. Sampai sekarang nggak hilang-hilang. Ya karena manusianya masih mau melihara dalam pikirannya, dalam kesehariannya, dalam kebiasaannya, nggak hilang-hilang. Penyakit itu kalau kita takuti, ya semakin takut kita. Takutlah kepada Allah, berikhtiar, berusaha menghindari penyakit yang harus. Jadi di dalam hadis itu ada hadis yang berbunyi, ya, firru minal majdum, ya, larilah kamu dari orang sakit lepra. Maksudnya ya hindari, jangan berkumpul dekat-dekat, bisa ketularan. Itu artinya apa? Ikhtiar. Jaga jarak kalau sekarang ya, harus ada. Tapi jangan berlebihan, karena hadis lain berbunyi la adwa wala tiyarata wala hamata wala safaru. La adwa, tidak ada penularan penyakit karena zatnya penyakit. Menular itu karena Allah membuat menular. Wala tiyarata, tidak ada sial karena ramalan arah terbangnya burung. Wala hamata, ada hantu setelah orang meninggal, pocong gak enek. Itu setannya yang ganggu kita, supaya takut kepada setan bukan takut kepada Allah. Makanya ditahlili cek hilang. Ulama sudah bijak, ditahlili cek hilang. Arwahnya sambang. Oh sambang, malam Jumat. Kata orang itu, kata Yaya Aziz itu, kalau malam Jumat itu mereka melihat kita kayak dari balik kaca, jadi terang gitu. Kalau malam Jumat, kalau selain malam Jumat mungkin kayak ya fiberglass mungkin agak remeng-remengnya. Nah itu malam Jumat. Kenapa orang-orang kok malam Jumat berdoa? Jadi malah safar, tidak ada bulan safar itu sial. Yang sial orangnya. Kenapa bulan disalahkan? Yang buat bulan Allah, membuat hari Allah, membuat masa Allah. Nah itu, jadi tetap yakin yang buat nular Allah,
tapi disuruh lari maksudnya disuruh ikhtiar. Semua ikhtiar. Jadi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada tawakal, ada ikhtiar, ada pasrah, ada ikhtiar, usaha, baru tawakal. Ya. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ya. Yang tahu petani ini, bintang surya ini apa yang penyakit itu hilang. Ya. Karena penyakit di pertanian ini banyak sekali. Kalau sekarang tikus, ya ini mungkin penyakit tertentu kayak virus yang kena panas mungkin mati atau apa ya. Karena cuaca sudah hilang ya, cuaca berubah mungkin juga hilang ya. Biasanya dingin itu kan banyak kupu, banyak mungkin kalau panas terus hilang kupu-kupu itu. Nah, kalau sekarang ini tikus yang banyak. Ya. Kata orang-orang sebagian itu bilang ada yang ngemong. Jadi tikus itu ada yang ngemong. Ngemong itu maksudnya ada yang gembala. Ya, itu berarti itu azab dari Allah. Sama dengan virus ini juga ada yang mengatakan ada yang gembala. Menurut praktisi loh. Jadi di sejumlah daerah itu pernah ada cerita kayak ada wanita datang ke kuburan. Kemudian ada orang yang ngerti dibilang, ngapain kamu di sini? Pindah di kubur tetangga desa. Ternyata besok yang mati adalah tetangga desa yang banyak. Terus ada lagi yang cerita ketika sakit seperti itu ya, kena corona, itu ditunggui oleh wanita yang sinarnya merah. Terus dia karena hafal Quran dan baca-baca, terus ada sinar biru dan wanita itu hilang dan dia berangsur-angsur sembuh. Jadi kayak berupa orang gitu. Ya setan mungkin. Ya, bisa setan, bisa serangan sihir. Ya karena sihir itu ya non medis tapi bisa berubah menjadi medis. Jadi orang disihir itu bisa keselio, bisa menjadi diabetes, bisa apa saja. Kayaknya medis tapi ini non medis. Ya, pernah ada anak-anak itu masuk 4 rumah sakit, diagnosanya hasilnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan ginjal, saya nggak nyebut rumah sakit ini, pokoknya di Jombang ya. Ginjal sampai keluar darah, ginjal. Terus ada lagi lain paru-paru. Ya. Terakhir tidak ada penyakitnya. Saya bilang wah ini bagiannya tukang suwuk ini. Maka disuwuk oleh orang tertentu, dikasih doa sama disuruh ngejus terong. Ternyata hanya beberapa jam kempes semua yang bengkak-bengkak di tubuhnya. Kempes, pes. Ini berarti non medis yang menjadi medis. Dibawa ke rumah sakit tidak akan sembuh. Maka kuncinya kita berdoa kepada Allah ya, supaya tidak kena serangan-serangan seperti itu. Insya Allah kalau berzikir kepada Allah aman ya. Orang yang gampang keserang, yang gampang marah dan ngelamun juga sholatnya telat. Jadi kalau tidak ingin serang, sholat tepat pada waktunya, berzikir kepada Allah, jangan galau dan jangan gampang marah. 4 itu resepnya. Berzikir apa saja sebisa-bisanya, berzikir kepada Allah ya. Jangan gampang malas seperti nasihat hadis, jangan telat sholatnya kecuali ada uzur, dan apa tadi yang jangan sedih yang berkelanjutan atau galau ya. Jangan sedih, ada batasnya, harus segera dicairkan, harus segera cari solusi, bergaul dengan teman supaya ada solusi, nggak sedih terus ya. Jadi sedih berkelanjutan itu bisa kena serangannya. Seratus 113 Idza apa ya? Tonnat kok apa? Berdengung ya. Iya, ya mungkin kadang-kadang telinga kita ini kedengaran ada suara. Nah, idza tonnat nalika
berdengung ya. Apa udhunu akhadikum, kuping salah siji sira kabeh, telinga salah satu dari kalian, falyadhkurni, maka peciknya sapa ahad ingsun, sebutlah nama Rasulullah kalau telinganya mendengung ya. Wal yusallilan pecik maca selawat sapa ahad alaihi ing atase ingsun. Jadi kalau telinga seperti itu baca selawatnya, tiup ke tangan ya, terus ditempelkan di telinganya. Wal yakulan pecik ngucap sapa ahad ya. Zakaro iling sapa Allah Gusti Allah man ing wong zakaroni kang iling sapa man ingsun bi khairin kan bagus. Lawanya tani hadis sapa Ibnu Adiyin an Nabi Rafi'in. Jadi sing eling Kanjeng Nabi, siapa yang ingat Rasulullah, insyaallah Allah juga ingat orang itu. Karena Allah senang cinta kepada Rasulullah ya. Karena membaca sholawat menjadi disayangi oleh Allah, sebab yang didoakanlah makhluk yang disayang Allah itu Rasulullah. Jadi kuncinya enggak usah segera ke dokter THT, cukup baca sholawat, tiup ke genggaman tangannya, terus ditaruh di telinganya. Itu insya Allah menurut ini sih sembuh. Ditambahi ucapan zakarallahu man zakarani bi khairin ya. Allah mengingat orang yang mengingat aku atau mengingat Nabi dengan kebaikan ya. Maksudnya akan sembuh. Khairin kan termasuk kesembuhan itu kebaikan tuh ya. Rawahu yang hadis sahabat Ibnu Adiyin an Nabi Rafi'nya. Jadi ini resep telinga mendengung ya. Kalau telinga buntu, cukil batunya keras, nasihat dokter THT sih suruh beli marning. Makanya gonta-ganti kiri kanan nanti kan cair sendiri. Gak usah mahal-mahal, 100.000 periksa belum obatnya, cukup beli marning 100.000 soalnya sablek. Ya. Gampang. Ngapain susah-susah dokter THT. Karena kalau kita makan seperti itu, gerak-gerak otot kita sehingga cair cukil batunya itu. Ini resepnya dokter THT Jombang. Idza atasana likawahing bersin sapa akadukum salah siji sira kabeh falyakul, monggo becik ngucap sapa ahad alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bersin ya, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wal yakulan becik ngucap lahu maring ahad sapa saudarane ahad au sahibu da koncone ahadnya. Yang di sampingnya yang dengar orang yang bersin baca alhamdulillah, kita mendoakan balik. Yarhamuka, semoga merahmati, muka-muka paring rahmat ing sira sapa Allah, semoga Allah merahmati. Wa idza qala, ya termasuk sembuh kan rahmat. Wa idza qala mungkin nalika ngucap sapa sedulure lau maring ahad yarhamukallah, kalau tetangga di sampingnya mengucapkan yarhamukallah, falyakul mongko becik ngucap sebahat yang bersin balik mendoakan orang itu, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, muga-muga paring hidayah, muga-muga nuduhaken ing sira kabeh, semoga Allah beri hidayah petunjuk pada kalian sapa Allah Gusti Allah. Yahdikum muga-muga nuduhaken ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah, wa isyuran memperbaiki bagusi sapa Allah balakum ing keadaan sira kabeh. Ya, watu waras atau sakit-sakitnya sembuh. Jadi ini ada ajaran balas budi yang baik. Kalau mengucapkan alhamdulillah berarti orang baik, perlu kita doakan ya. Begitu pula yang didoakan balik mendoakan agar diberi hidayah dan kondisi dirinya diperbaiki oleh Allah ya. Rawan yang hadis Abu Dawud wa Nasa'i. Jadi balas budi. Kalau didoakan orang balik doakan. Ya, didoakan baik, doakan yang baik pula ya. Kalau bisa ditambahi ya. Kalau ayatnya memberi penghormatan, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fa khayyu bi ahsana minha aw rudduha ya. Kalau ada orang mengucapkan salam, yaitu penghormatan,
jawab yang lebih baik. Kalau nggak bisa minimal impas sama ya. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Kalau situ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawabnya ditambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya lebih baik ya. Kalau dia kirim mangga 1 kilo, kasih yang lebih dari mangga 1 kilo balasannya. Mau dikawani gula 10 kilo yang lebih baik. Jangan cuma matur nuwun. Akeh tunggalane cuma matur nuwun. Jadi terima kasih itu ya ada yang dikasihkan lah. Wong terima banyak ya, nggak ada yang dikasihkan, cuma ucapan aja terima kasih. Mana yang dikasih, nggak ada. Nah itulah ajaran Islam. Jadi kalau diberi orang, kasih yang lebih baik. Kalau punya, kalau nggak punya ya wis matur nuwun, wis bagus ya. Kadang-kadang orang itu mengucapkan terima kasih aja lupa atau gak gelem. Segan. Ada kiai yang ceramah itu ya naik mobil ya, mungkin tanya mana jalannya, sini. Santrinya kembali ke mobil, mau jalan beberapa meter, kamu tadi saya mengucapkan terima kasih pada orangnya, belum ya, turun balik mengucapkan terima kasih. Nah, itu ajaran yang benar ya. Ya, jadi walaupun kecil tapi imbasnya luar biasa ya. Kita matur nuwun pada tanda bersyukur kan ya, bersyukur ya, nanti Allah akan menambahi, tambah diberi petunjuk, bukan malah disesatkan, tambah diberi petunjuk ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzab. Jika ini ada sumpah ini ya, sungguh jika kalian bersyukur aku akan menambahi kalian. Itu sudah pasti. Bersyukur kepada orang akan ditambahi, bersyukur kepada Allah akan ditambahi pula. Nah, kalau kita nggak matur nuwun, sing duduhna wis wegah matur nuwun gak. Sing gawa oleh-oleh akeh gak nyiprat matur nuwun gak ngajir. Wis gregeten yang nolong gitu. Maka ucapkan terima kasih ya. Saya punya kenalan di Amerika itu, dulu di Amerika, orang sekarang sudah pulang ke Indonesia. Itu anak MI, kalau sekarang anak SD ya, itu tiap hari juga seperti itu diajari ajaran akhlak. Saya akan jujur ya. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik pada saya. Itu diucapkan tiap hari supaya mindsetnya itu mindset jujur, mindset terima kasih. Kan di sini belum ada pembiasaan yang seperti itu, belum ya. Di sekolah-sekolah masih belum ya, belum banyak lah ya. Mungkin ada 1-2 tapi belum banyak pembiasaan. Nah, kita coba membiasakan seperti itu. Senyum aja belum tentu mau senyum ya. Justru orang Jepang yang mengamalkan senyum. Jadi ada jawatan kereta api itu ada mesin cek senyum. Jadi semua karyawan kalau mau masuk kantor di situ ada mesin cek senyum ya. Sampai senyumnya dikomentari bagus. Jadi misalkan masuk senyum ya, senyum Anda biasa-biasa saja. Senyum Anda masih seperti kemarin. Nanti kalau senyum Anda sudah lebih baik dari kemarin, baru masuk ke kantor. Karena apa? Di situ adalah hubungannya dengan jasa kereta api itu di kantor. Maka senyum adalah bagian dari servis ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.